Imam Syafi'i begitu. Jadi ziarah ke kubur, kalau kalian juga sama. Ziarah ke kubur, kemudian kebun makbaro sini memohon kepada Allah dengan lantaran sesepuh sini. Itu bisa. Imam Syafi'i begitu ke gurunya. Karena Abu Hanifah termasuk gurunya. Wa yatawassaluna tawassul sapa Imam Ahmad bin Hanbal bi imamina imam kita Syafi'i. Bahwa piran diberitakan apa ahlal maghrib. Setuna ahli maghrib iku idza kanat ketika ana subahal lahum maring ahli maghrib apa hajatun kebutuhan ya tawassaluna maka tawassul kabeh ahli maghrib ilallah bil imam Malik walam yungkir hulan orang ngingkari ing tawassul sapa Imam Syafi'i bal saddaqo bal benerakan sapa Syafi'i ing ahli maghrib fi idam tawassul itu tawassul kepada Imam Malik di depan Imam Syafi'i diam aja malah membenarkan berarti kan boleh. Wa qala Imam Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu ruhah man uta sapane kanat anak iku lahu kademan ilallah Allah apa hajatun kebutuhan wa arada ngarapaken sapa man qadaha ing ditunaya kena hajat fal tawassal maka tawassul sapa man ilallah Allah bi Imam Al-Ghazali kata Abu Hasan Asy-Syadzili itu beliau adalah seorang sahibut thariqah ahli thariqah Sultanul Auliya. Selain Abdul Qadir Al-Jailani juga ada Abul Hasan Asy-Syadzili, itu Sultanul Auliya. Itu beliau adalah orang yang sakti, tidak hanya mandra, bokir kali bapaknya, bukan mandra guna lagi, bokir guna, saking saktinya. Kalau kita kan kalau ngamalin kesaktian apa ngikutin guru, nih dikasih ijazah, kata gurunya harus begini, puasa segini, bahasanya ini, gitu kan, syaratnya begini, ya tidak, baru kita dipuasain dan jadilah kita orang sakti, sumpah gitu kan. Abul Hasan tidak, malah ngarang hijib nasor. Itu yang ngarang Abul Hasan Asy-Syadzili. Hijib jadi karang. Saking sakti ya, Bang. Coba. Hebat sekali ngarang hijib nasor. Hijib banyak karangannya beliau Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abdul Qadir Al-Jailani juga sama, sakti lagi. Saktinya bukan main. Hampir sama ceritanya Abdul Qadir Jailani itu hampir sama dengan ceritanya Sunan Kali, sama hampir sama. Bertemu orang disuruh duduk di sampingnya sungai, kemudian tiba-tiba mendapat ujiannya apa? Keluar mani lagi, tidur keluar mani lagi, terus mandi lagi, mana lagi dingin-dinginnya, mandi, sholat, mandi tiap hari. Itu ujiannya. Tidak boleh pergi dari situ. Kata orang yang ketemunya tadi itu, ternyata orangnya itu adalah Nabi Khidir. Itu dia orang sakti, Qadir Al-Jailani. Pernah suatu ketika di daerah Baghdad itu ulama-ulama di daerah Baghdad itu yang terkenal ulama-ulama situnya pembesarnya itu katanya ada orang pinter, orang alim katanya, orang hebat namanya Abdul Qadir Al-Jailani. Mau dites orang 5 ini. 1 bagian nahwu, kedua bagian fikih, ketiga bagian hadis, keempat orang keempat bagian tasawuf sumpama, bagian kelima bagian tafsir. Nanti tanya masing-masing itu ya, sepakat. Datanglah ke Syekh Abdul Qadir. Duduk semua pembantunya mau ketemu siapa? Mau ketemu Syekh Abdul Qadir. Oh ya silakan duduk. Duduk semua. Syekh Abdul Qadir masih di depan, masih di kamar. Keluar. Gerak. Syekh Abdul Qadir duduk. Itu entah gimana kelima ulama tadi tuh nunduk semua. Enggak ada yang berani tengah. Gitu kan. Terus tiba-tiba Syekh Abdul Qadir ngomong,
tentang masalah nahwu. Seumpama kemudian selesai nahwu itu selesai, ngomong tentang fikih, ngomong tentang tasawuf, ngomong tentang hadis, ngomong tentang tafsir. Jadi apa yang ada di benaknya orang itu dijawab semua. Padahal belum ditanyakan. Beliau tambah nunduk. Ya benar. Makanya kan beliau tidak hanya wali yang sakti itu, tidak hanya itu, tapi beliau juga orang alim, alama, syekh. Beliau ada karya aja banyak. Al-Ghunyah itu karya beliau, kitab tafsir Al-Jailani itu ada tafsir Quran Al-Jailani. Wah ya, termasuk hebat. Syekh Abdul Qadir itu termasuk julukannya itu Sultanul Auliya. Beliau juga punya thariqah. Sultanul Auliya itu punya thariqah semua, hampir semua. Abdul Hasan As-Sadzili thariqahnya namanya thariqah Sadziliyah. Ya tidak, Sadzili. Abdul Qadir Al-Jilani thariqahnya Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir. Tapi di antara thariqah itu yang berat adalah thariqah Qadiriyah. Kalau saya ya thariqahnya itu Sadziliyah, yang enggak separah Qadiriyah. Dalam waktu itu ada waktu uzlah khusus, tempatnya gelap, di ruang gelap, wirid di ruang gelap, tidak boleh ada orang yang masuk. Di kamar itu tidak ada boleh orang yang masuk. Itu salah satu caranya thariqah Qadiriyah. Kalau kata bapak saya, di Buntet itu yang penganut thariqah Qadiriyah itu mbah saya, buyut saya itu thariqahnya Qadiriyah. Kiai Hamim itu thariqahnya Qadiriyah. Berat yang Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir, saya mah yang cara-cara aja lah. Nah, Iwan ya Tijani gitu kan yang pakai. Saya ya Sadziliyah gitu. Ada thariqahnya. Qala berkata sapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana, muga-muga memberi manfaat ing kita. Sapa Ghazali kita bi ulumi kelawan ilmu ya Ghazali. Man utawi saparo iku tawassalu den gawe lantaran wa yutabarraku lan gawe berkah. Sapa man fi hayati dan man yutawassalu maka digawe tawassul wa yutabarraku lan gawe berkah sapa biman ba'da mamatihi. Jadi barang siapa yang contoh kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani terus saja. Ketika di masa hidupnya kita tawasul kepada beliau, senantiasa tawasul kepada beliau, maka kelak di akhirat ketika sudah meninggal, beliaunya yang akan menarik kita, Pak, membantu kita. Lah itu tuh. Makanya ba'da mamatihi fi haywa yutawassalu wa yutabarraku bihi ba'da mamati. Jadi penting sekali kita ikut terhadap thariqah. Wa dzukira anil ma'arif billah, al-arif billah al-kutubi dairah. Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nah ini ulama tasawuf, karyanya karya tasawuf semua. Ana ba'da masyayikh istune sebagiane guruwe Sya'rani. Iku yang kalau berkata sapa ba'du. Inna Allah Ta'ala iku wakilu makilakan Allah bi qabli kulli waliyin. Ini dalam kuburan tiap wali malakan ing malaikat. Yakti kang nekani sapa malak hawa ijaman ing kebutane wong. Tawassal kang tawassul man bim kelawan qabri kulli wali. Kama wa kaya oleh tumibah apa dalika men qautaqil Imam Syafi'i wa Sayyidah Nafisah dan Sayyidah Nafisah wa Sayyidah Ahmad Al-Badawi wa Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu ajma'in. Kata begini, kata gurunya seorang wali namanya Imam Sya'rani. Imam Sya'rani pernah mengatakan begini,
gurunya Imam Sya'rani pernah ngomong begini. Innallaha, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan satu malaikat. Allah mengutus satu untuk senantiasa mendampingi kuburannya para wali. Untuk mendampingi kuburannya para wali dalam rangka ketika umat Muhammad kita ini membutuhkan sesuatu dan memohon kepada Allah bertawassul, maka malaikat ini yang tugasnya menyampaikan. Itu begitu. Yakti hawaija man tawassala bihim. Itu seperti itu. Makanya bertawassullah kepada, ya kalau tidak hanya tahu tapi ya ziarah dong. Kitanya harus ziarah kepada sini, ziarah. Enggak siap Jumat ziarah. Jangan tidur baik. Bro, tidur baik ziarah mana? Jaluk berkah ya. Mana yuk? Tidur baik ziarah mana? Ziarah biar dapat berkah dari beliau. Ketika selesai ziarah silahkan ngomong masing-masing. Ya Allah, setelah ziarah selesai, tahlil selesai nih, kemudian memohon masing-masing. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, dengan perantara kiai saya ini ya Allah, agar dimudahkan ya Allah dalam segala kebutuhan saya, agar dimudahkan saya dalam memahami materi pelajaran dan pengajian, agar dibukakan pintu hati saya ya Allah. Itu seperti itu dalam hati Allah. Allah gak berumur, nggak usah mengak-mengok, Allah yang mendengar ya. Itu seperti itu. Nama tawassul, karena ini beliau siapa namanya? Gurunya Imam Sya'rani itu pernah mengatakan seperti itu. Man tawassala fa innallaha yuwakkilu bi qabri kulli waliyin malakan. Mengutus satu malaikat untuk mendampingi setiap kuburannya para wali. Dalam rangka apa? Supaya barangkali kita ada butuh apa-apa, malaikat ini yang jadi pengantarnya. Ini seperti itu pernah terjadi pada Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, Ahmad Al-Badawi. Ini Ahmad Al-Badawi juga Sultanul Auliya. Beliau juga punya thariqah namanya thariqah Badawiyah. Sama ini ulama-ulama apa, wali-wali yang mumpuni. Gitu kan. Warawa Ibnu Sunni. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.